4 pemain diaspora yang perlu segera dipanggil seleksi timnas Indonesia U17. Promosi ke tim utama Wolves, Justin Hubner berpotensi lewati Elkan Bagot. Timnas Indonesia harus waspada, Vietnam segera naturalisasi kiper berlaber timnas Slovakia. Timnas Jerman setujui uji coba lawan timnas Indonesia. Bukan striker, PSSI ungkap kesulitan cari posisi ini di seleksi timnas U17 Indonesia. Empat pemain diaspora yang perlu segera dipanggil seleksi timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya akan kembali memanggil 6 pemain diaspora untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir menyebut sebelumnya sudah ada 6 pemain diaspora yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U17 di Jakarta. Yang hasilnya ada 2 nama yang bertahan walaupun Welber Halim Jardim masih di Brazil. Berikut deretan nama pemain diaspora yang layak dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Yang pertama ada Gabriel Han Wilhofking. Pemain pertama yang layak mendapat kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia ialah Gabriel Han Wilhofking. Gelandang bertahan berusia 17 tahun ini tercatat lahir di Inggris. Pasalnya, Gabriel Han merupakan pemain potensial yang kini tengah menimba ilmu di Inggris bersama Tottenham Hotspur. Yang kedua ada Igor Arungbumi. Selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti patut mempertimbangkan pemain bernama Igor Arungbumi Sanders. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini berkarir bersama klub asal Belanda FC Eindhoven U17. Darah keturunan Indonesia yang dimiliki Igor kabarnya didapat dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara itu ayah Igor yang berasal dari Belanda juga berstatus sebagai mantan pesepak bola. Pemain yang ketiga yaitu Kenzo Redwall. Selain itu, ada sosok nama pemain kelahiran Belanda bernama Kenzo Redwall. Pesepak bola yang lahir pada 24 Februari 2007 itu terdaftar sebagai pemain muda akademi klub Liga Inggris Crystal Palace. Kabarnya, Kenzo Redwall punya darah campuran Suriname dan Indonesia. Namun, dia sudah pernah bermain bersama timnas Suriname U17. Di posisi yang keempat atau pemain yang keempat ada Aidan Julien Bonavani. Untuk posisi penjaga gawang, Bima Sakti tampaknya perlu mempertimbangkan nama kiper bernama Aidan Julien Bonavani. Usianya memang masih muda karena baru lahir pada 12 Juli 2009. Artinya, usianya belum genap 14 tahun. Namun, potensinya menjadi kiper top memang sangat besar. Sebab, di usianya yang masih hijau, Aidan sudah memiliki tinggi badan mencapai 180 cm. Promosi ke tim utama Wolves, Justin Hubner berpotensi lewati Elkan Bagot. Pemain yang batal dinaturalisasi Justin Hubner berpotensi melewati Elkan Bagot setelah pamer promosi ke tim utama Wolverhampton Wanderers. Justin memamerkan dirinya bergabung ke tim utama Wolves yang tengah melakoni laga pramusim di Portugal. Wolves sendiri diagendakan melakoni pertandingan lawan FC Porto pada 25 Juli dalam laga uji coba di sela agenda pramusim. Belum ada kepastian apakah Justin Hubner dimainkan oleh pelatih Wolves untuk memperkuat skuad utama. Di sisi lain, andai bek berusia 19 tahun itu mampu menembus tim inti Wolves, ia pun otomatis melewati capaian bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Betapa tidak, saat ini Elkan Bagot tercatat sebagai pemain klub Ipswich Town yang mendapat promosi ke kasta kedua Liga Inggris. Namun nasib Elkan Bagot untuk musim ini belum pasti. Mengingat Ipswich Town berencana untuk kembali meminjamkan sang bek berdarah Indonesia. Timnas Indonesia harus waspada, Vietnam segera naturalisasi kiper berlaber timnas Slovakia.
Timnas Vietnam dikabarkan bakal mendapatkan amunisi baru, yakni pemain naturalisasi berlabel Timnas Slovakia. Pemain yang dimaksud yakni atas nama Patrick Legiang. Patrick saat ini berstatus warga negara Slovakia. Pemain berposisi sebagai kiper itu pun pernah tampil bersama Timnas Slovakia U18 hingga U21. Terkait karir bersama klub, Patrick memulai di Slovakia dengan seragam MSK Žilina pada tahun 2010 silam. Pemain berusia 30 tahun lalu pindah ke Filipina pada tahun 2016. Patrick tercatat beberapa kali pindah-pindah tim di Filipina. Hingga akhirnya Patrick melanjutkan karir ke Vietnam dengan seragam Chan FC pada awal tahun 2023. Media Vietnam mengabarkan bahwa proses naturalisasi Patrick saat ini sedang berjalan. Sang pemain pun diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Vietnam pada laga FIFA Matchday bulan September mendatang. Timnas Jerman setujui uji coba lawan timnas Indonesia. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan tawaran kepada DFB atau Deutsche Fußballbund untuk menggelar pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Jerman. DFB selaku Federasi Sepak Bola Jerman, dikatakan Arya mengaku setuju dan oke siap bertarung melawan timnas Indonesia. Kata Arya, DFB mau pertandingan itu digelar karena PSSI dinilai sudah sukses membawa Argentina ke Indonesia. Juara Piala Dunia 2022 itu sudah melakukan pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. DFB menilai PSSI sudah memberikan pengawalan ketat kepada tim Tenggo selama di Indonesia. Peluang timnas Indonesia bertarung melawan Jerman memang terbuka lebar. Sebab PSSI sedang menjalin kerjasama dengan DFB demi perkembangan sepak bola tanah air. Arya belum tahu apakah pertandingan tersebut jadi digelar atau tidak. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan mengundang negara-negara top dunia ke Indonesia setiap tahun. Arya masih merahasiakan negara top dunia yang akan melawan timnas Indonesia tahun depan. Ada kabar PSSI ingin mengundang Portugal atau Maroko ke tanah air. Arya menyebutkan bahwa ada 3 tipe lawan yang dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday. Bukan striker, PSSI ungkap kesulitan cari posisi ini di seleksi timnas U17 Indonesia. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengungkapkan bahwa ada posisi yang sulit dicari untuk mengisi skuad timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, saat ini seleksi timnas U16 Indonesia atau U17 Indonesia di 12 kota masih berlangsung. Akan tetapi, pemusatan latihan di Jakarta juga sudah digelar dan dipimpin langsung oleh pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti. Seleksi yang diikuti talenta muda dari Sabang sampai Merauke ini tentu saja banyak pemain hebat yang terlahir. Namun, saat beberapa pemain bagus ditemukan, Indra Syafri justru mengaku ada satu posisi yang sampai saat ini susah dicari. Bahkan, mencari pemain berposisi bek tengah untuk mengisi timnas U17 Indonesia ini tak gampang ditemukan. Pelatih berusia 60 tahun itu mengatakan bahwa posisi bek tengah kiri ini sebenarnya posisi yang cukup krusial. Bahkan, posisi ini yang memang dicari dan diyakini bakal bisa menyempurnakan skuad timnas U17 Indonesia. Akan tetapi, Indra Syafri mengaku sampai saat ini pihaknya masih kesulitan mencari pemain bek tengah tangguh yang memakai kekuatan kaki kidal.